Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, 10 menit ya. Baik, kita ulangi lagi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama. Dan topik pada malam hari ini adalah topik tentang kelenjar pankreas yang insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar minimal nama daripada kelenjar pankreas itu. Cuman kali ini kita akan membahas kelenjar pankreas, khususnya untuk peran endokrin dia, yaitu salah satunya adalah untuk menghasilkan hormon yang juga sangat terkenal, yaitu hormon insulin, dan juga hormon kedua yang mungkin tidak seterkenal hormon insulin, yaitu hormon glukagon, yang mana kedua hormon ini itu kerjanya adalah berlawanan ya. Kalau hormon insulin itu bekerja ketika kadar gula darah itu sedang tinggi, sedangkan hormon glukagon yaitu hormon yang kedua itu baru bekerja bila mana kadar gula di dalam darah itu turun ya. Langsung saja, jadi ini merupakan tampilan kurang lebih lokasi di mana pankreas kita berada. Jadi memang kurang lebih berada di rongga perut, meskipun tidak 100% seperti yang digambarkan di sini. Hanya saja, kalau sedikit gambaran lebih abstrak, maka kalau teman-teman ingat bahwasanya di rongga perut sebelah kiri kita itu ada lambung. Dan di bawahnya lambung, di belakang, agak ke belakang, lebih tepatnya di belakangnya lambung itu ada pankreas. Dan pankreas itu juga berdekatan dengan spleen atau limfa. Kalau mungkin ini akan gambar ini akan lebih jelas. Jadi lambung di sini ya. Kemudian ini ada usus 12 jari dan ini adalah pankreas kita. Ya, dan pankreas itu letaknya berdekatan dengan spleen. Spleen itu atau limfa itu merupakan organ di sistem limfatik yang terbesar. Insya Allah, oh ya, Insya Allah tidak di perkuliahan ini kita tidak akan membahas tentang limfa, tapi sekedar tahu saja bahwa limfa ini merupakan organ di sistem limfatik yang terbesar. Jadi letak pankreas itu selalu berdekatan dengan usus 12 jari, dengan limfa, dan tentunya dengan lambung. Kalau kita lihat lagi, lambung itu lebih ke depan dan belakangnya terdapat pankreas. Dan pankreas bentuknya tidak sesempurna ini. Pankreas itu bentuknya agak random kadang-kadang ya, agak random ya, jadi tidak sesolid ini ya. Kemudian kalau kita lihat sebagaimana kelenjar-kelenjar yang lain yang dulu kita pernah pelajari, semuanya pasti banyak di apa ya? Banyak berkontak atau banyak berdekatan dengan pembuluh darah. Sebagaimana organ-organ tubuh yang lain, semua organ tubuh kita, semua sel di tubuh kita membutuhkan makanan dan juga oksigen. Oleh karena itu, sebagai saluran utama untuk pendistribusian oksigen dan makanan, maka tentunya kelenjar endokrin pankreas pun juga tidak lepas daripada pembuluh darah, baik itu arteri maupun vena. Seperti yang teman-teman lihat di sini, maka ini adalah pembuluh darah utama aorta. Maka kalau ditandai dengan warna merah itu berarti adalah pembuluh darah yang berperan untuk mendistribusikan darah yang kaya akan oksigen dan juga kaya akan nutrisi makanan. Dan kita lihat di sini banyak sekali pembuluh darah kecil yang robos masuk ke dalam pankreas, yang mana selain mereka berfungsi untuk mendistribusikan oksigen dan juga nutrisi, juga untuk mendistribusikan hormon yang dihasilkan oleh pankreas menuju sel-sel target yang letaknya bisa jadi berjauhan dari pankreas itu sendiri. Kemudian di sini kita lihat, maaf ya, kita lihat di sini kalau ini adalah potongan melintang. Jadi kalau kita potong pankreas ini, maka kita akan mendapatkan tampilan semacam ini ya. Maka kita bisa lihat bahwasanya warna merah-merah itu merupakan pembuluh kapiler darah ya, jadi pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil, jadi bukan utama seperti ini, tapi yang kecil-kecil serabut seperti ini, karena memang pembuluh darah semacam inilah yang mampu menggapai atau mencapai daerah-daerah yang yang kecil di dalam tubuh kita. Kemudian kalau kita lihat, maka pankreas itu dilapisi oleh ini adalah eksokrin asini namanya ya, yang ini berfungsi sebagai penghasil enzim pencernaan. Kita tahu bahwasanya di lambung kita itu merupakan tempat untuk mencerna makanan, dan kemudian nanti pencernaan itu akan dilanjutkan menuju usus halus, dan di sana nanti akan terjadi penyerapan makanan. Dan salah satu faktor yang bisa mempercepat terjadinya proses pencernaan makanan di
di dalam lambung maupun nanti di usus halus itu adalah adanya enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, khususnya oleh sel-sel asinus yang ada di daerah yang mengelilingi ini. Nah, fokus utama kita untuk materi endokrinologi adalah di bagian yang tengah. Maka di bagian tengah ini terdapat ada beberapa, paling tidak ada 4 jenis sel, ya, yang mana masing-masing itu nanti akan menghasilkan produk atau molekul yang molekulnya itu berfungsi sebagai molekul endokrin. Kita lihat di sini teman-teman, ada sel alfa. Di sini yang ditandai oleh warna purple atau ungu. Maka sel alfa itu merupakan sel yang kalau nanti kita belajar tentang asal mulanya terbentuknya pankreas, maka sel alfa ini merupakan sel yang pertama terbentuk. Ya. Dan oleh karena itu dia diberi nama alfa. Alfa pertama. Dan sel ini, sel berwarna purple ini atau berwarna ungu ini berfungsi untuk memproduksi dan mensekresikan hormon yang namanya adalah glukagon. Jadi hormon glukagon ini adalah hormon yang nanti akan diproduksi dan disekresikan oleh sel alfa atau alfa sel ini ketika sel ini mendeteksi adanya glukosa di dalam darah yang menurun. Teman-teman lihat di sini ada pembuluh darah, ya. Jadi melalui pembuluh darah yang masuk ke dalam pankreas inilah sel-sel alfa ini akan mampu mendeteksi apakah kadar glukosa di dalam darah itu sedang tinggi atau sedang turun. Ketika kadar glukosa di dalam darah sedang turun, maka sel yang bertanggung jawab untuk merespon adalah sel alfa. Dengan cara apa responnya? Dengan cara memproduksi dan kemudian mensekresikan hormon yang disebut sebagai hormon glukagon. Jadi hormon glukagon ini sendiri fungsinya adalah justru untuk membantu meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Ya, oleh karena itu, karena fungsinya dia untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam darah, maka dia diproduksi dan disekresikan ketika kadar gula darahnya sedang turun. Saya ulangi lagi. Jadi misalkan seandainya pada tubuh seseorang itu di dalam darahnya kadar gula darahnya atau glukosa di dalam darahnya itu sedang turun, berarti kan orang itu sedang membutuhkan glukosa. Nah, untuk bisa menaikkan kadar glukosa di dalam darah, maka sel alfa yang ada di pankreas inilah yang akan merespon dengan cara memproduksi dan kemudian mensekresikan hormon glukagon. Untuk apa? Untuk kemudian hormon ini akan dikirim ke tempat yang jauh, mencapai sel target yang di tempat yang jauh itu, untuk kemudian sel target yang jauh di sana tadi akan merespon dengan cara meningkatkan kadar glukosa darah. Ya, jadi itulah mekanisme kerja glukosa. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi di slide berikutnya. Kemudian ada sel yang kedua, sel yang mayoritas, yaitu sel berwarna pink seperti ini. Sel pink ini namanya adalah sel beta atau beta pankreas disebutnya. Jadi teman-teman, warna ini hanya untuk memudahkan kita membedakan antara sel alfa, sel beta, dan nanti ada sel delta dan juga F cell. Jadi kalau warna sebenarnya mungkin tidak seperti ini, tapi semata-mata gambar ini kan kartun. Jadi untuk memudahkan kita memahami bahwa di dalam pankreas itu terdapat beberapa jenis sel, paling tidak ada 4 sel yang berbeda, yang masing-masing sel itu bertanggung jawab untuk memproduksi dan menghasilkan hormon yang berbeda. Kemudian kalau sel beta yang berwarna pink yang mayoritas ini, dia dinamakan beta karena dia memang perkembangan dia itu adalah yang setelah sel alfa berkembang, setelah sel alfa berdiferensiasi, baru kemudian diikuti oleh sel beta, dan sel beta ini adalah yang dominan. Dan sel beta pankreas ini itu berperan untuk memproduksi dan mensekresikan hormon insulin. Ya, hormon ini kerjanya berkebalikan dengan glukagon. Kalau glukagon tadi, dia itu diproduksi dan disekresikan bila mana kadar gula di dalam darah sedang turun. Namun, kalau hormon insulin itu justru akan diproduksi dan disekresikan oleh sel beta ketika kadar gula atau kadar glukosa di dalam darah itu sedang tinggi. Biasanya kalau misalkan kita kita baru saja makan. Setelah makan beberapa saat, mungkin anggaplah 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, maka karena kita makan itu makan karbohidrat atau makan pati, kemudian di mulut itu pati akan dipecah menjadi gula yang lebih sederhana oleh bantuan air liur kita, kemudian masuk ke dalam kerongkongan kita, ya, terus kemudian masuk sampai ke lambung,
dan kemudian usus halus, maka sesaat setelah itu, karena makanan itu nanti akan dipecah-pecah-pecah menjadi gula sederhana, yaitu glukosa, maka glukosa di dalam darah pun akan meningkat setelah memakan beberapa saat. Nah, karena glukosa di dalam darah meningkat, termasuk juga darah yang melewati pembuluh darah yang ada di pankreas ini. Kadar glukosa meningkat, sehingga sel beta pankreas akan merespon dengan cara apa? Dengan cara memproduksi dan mensekresikan hormon insulin. Untuk apa? Yaitu untuk memerintahkan sel target yang letaknya jauh dari pankreas, biasanya sel-sel otot, untuk segera menyerap glukosa. Jadi sel targetnya insulin ini merupakan sel otot ataupun sel-sel lain yang memang sedang kelaparan untuk bisa segera memasukkan atau memakan atau menyerap glukosa di dalam darah agar kadar glukosa di dalam darah sesegera mungkin menjadi normal. Karena kalau kadar gula darah tinggi dibiarkan lama, maka bisa berbahaya karena itu bukan homeostasis, bukan kondisi yang setimbang, bukan kondisi yang ideal. Jadi kalau tinggi harus cepat-cepat diturunkan, kalau terlalu rendah harus cepat-cepat dinaikkan. Ya, jadi itulah fungsi daripada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas ini. Kemudian berikutnya adalah sel delta pankreas. Yang mana sel delta pankreas ini fungsinya adalah untuk memproduksi memproduksi dan mensekresikan hormon lain namanya hormon somatostatin. Nanti akan kita bahas lebih dalam tentang hormon somatostatin. Dan yang terakhir ada sel F, ya sel F, yang mana sel F ini bertanggung jawab untuk mensekresikan polipeptida pankreas atau pancreatic polypeptide yang juga nanti akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Jadi paling tidak di bagian endokrin, ya kalau bagian luar tadi kan yang mengelilingi yang warna kuning ini kan namanya bagian eksokrin sini, ya. Tapi yang bagian dalam ini merupakan bagian endokrin yang terdiri paling tidak atas 4 sel yang berbeda, yaitu ada sel alfa, sel beta, sel delta, dan juga sel F. Sel alfa bertanggung jawab untuk memproduksi dan mensekresikan hormon glukagon. Sel beta bertanggung jawab untuk memproduksi dan kemudian mensekresikan hormon insulin. Sel delta bertanggung jawab untuk memproduksi dan mensekresikan hormon somatostatin. Dan yang terakhir yaitu F sel atau sel F yang berjawab untuk memproduksi dan mensekresikan polipeptida pankreas atau pancreatic polypeptide. Next. Nah, ini sekarang kalau kita melihat tampilan daripada histologinya. Jadi kalau kita melihat tampilan histologisnya, maka ini adalah bagian yang kita bagian eksokrin acidus. Jadi ini adalah bagian yang ini. Kita lihat struktur selnya, ya struktur selnya adalah melingkar dengan tampilan seperti lumen di bagian tengah. Maka di sini pun juga sama. Kita lihat ini ada bagian yang terwarnai dengan lebih gelap, sedangkan yang tengah itu terwarnai lebih terang. Jadi memang strukturnya gambar ini sudah mewakili gambar histologis yang sebenarnya. Kita fokusnya ke dalam. Jadi bagian berwarna ini, bagian yang berwarna terang ini merupakan bagian endokrin yang tadi kita sebutkan terdiri atas minimal ada 4 sel yang berbeda. Dan bagian inilah yang kita sebut sebagai pancreatic islet, ya, islet pankreas ya. Jadi kalau kita kalau teman-teman mendengar ada istilah pankreas atau islet pankreas atau nanti ada pulau Langerhans, itu sebenarnya sama, yaitu daerah yang kita sebut sebagai ini, yang ditandai oleh garis. Atau di sini kita lihat di daerah yang terdiri atas sel alfa, sel beta, sel delta, dan juga sel F. Kemudian kita lihat sel-sel yang banyak itu merupakan sel beta pankreas, yang mana dia bertanggung jawab untuk memproduksi dan mensekresikan hormon insulin. Akhir-akhir ini banyak masyarakat kita yang terkena penyakit namanya diabetes tipe 2. Ya. Jadi kalau diabetes tipe 2 itu adalah penyakit yang membuat orang itu punya insulin, ya, berarti sel beta pankreasnya normal, tapi insulinnya itu nggak bisa dikenali oleh sel target. Sehingga hormon insulinnya ada, sel yang memproduksi hormon insulin ada, namun fungsinya insulin, yaitu fungsi insulin tadi apa? Untuk menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara memerintahkan sel-sel targetnya yang notabene merupakan sel-sel yang sedang kelaparan untuk cepat-cepat menyerap glukosa di dalam darah
sehingga kadar glukosa dalam darah bisa secepat mungkin kembali menjadi normal. Namun pada orang yang mengalami diabetes tipe 2, yang biasanya dikarenakan mungkin gaya hidup, yang mungkin karena sering makan junk food, yang mungkin sering merokok dan lain sebagainya, sehingga akibatnya sel-sel target itu menjadi tidak bisa mengenali insulin atau yang kita sebut sebagai resistensi insulin. Insulinnya ada, tapi sel-sel menjadi resisten sehingga sel-sel nggak merasakan efek daripada insulin. Sehingga akibatnya orang-orang mengalami resistensi insulin sehingga berujung pada munculnya penyakit diabetes tipe 2. Tapi ada juga beberapa orang yang sejak kecil ya itu lahir dan kondisi sel betanya itu rusak. Bayangkan, sel beta pankreasnya rusak, padahal sel beta pankreas itu fungsinya untuk memproduksi insulin. Ya, jadi orang-orang semacam ini itu disebut sebagai penderita diabetes tipe 1. Jadi bedakan antara diabetes tipe 1 dengan diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu dia terkena diabetes karena sejak kecil bahkan sejak lahir sel beta yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mensekresikan hormon insulin itu rusak. Sehingga seseorang itu tidak bisa memproduksi insulin dengan cukup. Sehingga orang-orang semacam ini setiap kali mau makan harus suntik insulin dulu. Sampai mati nanti, ya sampai meninggal nanti harus tergantung hidupnya dengan suntik insulin. Ya. Jadi naudzubillah min dzalik, semoga tidak ada di antara kita yang sakit semacam itu. Nah, jadi kalau orang kena diabetes tipe 1, maka dia harus suntik insulin setiap kali, setiap hari. Ya, nanti ada dosisnya tertentu. Tapi kalau orang diabetes tipe 2 yang saat ini jumlahnya sangat banyak, ya, karena sering kali dengan gaya hidupnya tidak sehat, sering makan junk food, jarang olahraga dan lain sebagainya, maka orang itu punya sel beta pankreas. Dan sel beta pankreasnya pun juga bisa memproduksi insulin. Hanya saja insulinnya tidak bisa dirasakan manfaatnya. Ya biasanya kalau orang-orang semacam ini, maka solusinya adalah makan secukupnya. Loh Pak, kalau makan secukupnya kadang masih terasa lapar. Maka solusinya bisa dengan cara apa? Dengan cara makan seperti apa ya? Seperti agar-agar. Jadi ada namanya konjak. Konjak itu semacam suwek ya. Jadi mungkin kalau jangan tahu suwek. Jadi ada tumbuhan semacam suwek yang umbinya itu bisa diolah menjadi makanan, yang makanan itu banyak dimakan oleh orang-orang Jepang sana, namanya konjak. Ya di Indonesia insya Allah banyak. Jadi dia kalau dimakan, dia itu kalau dimakan itu nanti akan masuk ke lambung, dan di lambung itu nanti dia akan menggelembung, membuat lambung kita seolah-olah penuh. Karena penuh, maka lambung itu akan mengirim sinyal ke otak kita bahwa, hei, kamu sudah kenyang, jangan makan lagi. Padahal sebenarnya belum kenyang, tapi karena lambung itu dibuat penuh oleh tadi semacam agar-agar tadi, jadi otak kita pun memerintahkan udah nggak usah makan lagi, sudah kenyang, sehingga seseorang pun itu nggak akan makan. Padahal sebenarnya dia masih lapar. Tapi karena tadi dipermainkan sinyalnya, dimodifikasi sehingga seseorang tadi bisa mengurangi jatah makanannya. Sehingga dengan begitu diabetesnya itu bisa dikontrol. Karena diabetes itu sangat bergantung pada kadar glukosa di dalam darah. Baik, kita berhenti sejenak karena masih azan, maka kita berhenti sekitar 5 menit. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pukul 7 lebih 2 menit. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita lanjut kembali. Jadi ini merupakan tampilan histologis lagi-lagi, dan ini merupakan sel beta pankreas. Tadi kita membahas tentang diabetes. Sekarang kita lanjut lagi kembali ke materi. Maka penyakit diabetes itu berkaitan erat dengan sel beta pankreas, tergantung pada diabetes tipe 1 atau tipe 2. Jadi kalau tipe 1 terjadi karena sel beta pankreasnya rusak. Jadi karena rusak, jadi mungkin hanya tersisa sangat sedikit, sehingga jumlah insulin yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan tubuh, sehingga seseorang itu harus suntik insulin setiap kali atau setiap hari harus suntik insulin, terutama khususnya setiap kali mau makan. Jadi supaya nanti ketika dia setelah makan kadar gula darahnya naik, maka dia sudah siap dengan bantuan insulin yang disuntikan dalam tubuhnya. Tapi kalau dia hanya bergantung pada insulin yang berasal dari tubuhnya, itu tidak akan cukup sehingga bisa sangat berbahaya. Makanya kalau orang-orang yang mengalami diabetes kan diabetes itu kan dianggap sebagai penyakit yang tidak bisa sembuh ya. Jadi bahkan kalau sudah komplikasi, banyak sekali yang sampai nun sewu, naudzubillah min dzalik, sampai diamputasi kakinya,
diamputasi tangannya, dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi pada kita maupun keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian ada sel alfa yang tadi kita bahas, berarti dia lawannya fungsinya berkebalikan dengan sel beta. Sel alfa menghasilkan glukagon yang bekerja ketika kadar gula darah terlalu rendah, insulin bekerja ketika kadar gula darah terlalu tinggi. Dan kita lihat di sini tampilannya, jadi ini adalah tampilannya, kita lihat di sinilah terlihat saluran-saluran pankreas. Dan saluran inilah yang kalau kita berbicara tentang penyakit kanker, jadi ada satu penyakit kanker yang saat ini ditenggarai sebagai jenis kanker yang paling berbahaya. Karena kalau sudah ada orang yang terdeteksi mengalami kanker pankreas, namanya PDAC, pancreatic ductal adenocarcinoma, jadi penyakit kanker yang munculnya itu dari pankreas pertama kalinya. Jadi kanker ini termasuk kanker yang sangat berbahaya, sekarang masih menduduki peringkat kelima, tapi diprediksi akan semakin naik, semakin tinggi seiring dengan gaya hidup. Karena kita tahu bahwa di luar sana orang-orang hidup dengan nuwun sewu mengkonsumsi alkohol, rokok dan lain sebagainya, sehingga efeknya pun sangat buruk bagi kesehatan pankreas khususnya, dan makanya di luar sana itu banyak sekali terjadi kasus kanker pankreas. Dan kalau sudah ada orang yang terdeteksi mengalami kanker ini, seringkali itu sudah terlambat. Jadi seringkali itu sudah menyebar. Sehingga kalau kanker itu sudah menyebar, ya, maka peluang sembuhnya itu menjadi sangat kecil. Sehingga kalau disampaikan, kalau orang sudah terdeteksi mengalami kanker pankreas, maka periode hidupnya kurang lebih sekitar 5 tahun mendatang sudah selesai. Ya, jadi itulah betapa bahayanya kanker pankreas kalau sampai terjadi pada seorang. Dan alhamdulillah kita Indonesia, kita Muslim, alhamdulillah secara gaya hidup kita dijauhkan dari pola hidup semacam itu, tapi kita juga nggak boleh lengah. Kita harus tetap harus mawas diri, hati-hati, dan tentunya jangan pernah kita capek berdoa semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari penyakit-penyakit yang semacam ini. Ya, ini adalah tampilan yang sebenarnya. Jadi ini adalah apa yang sebenarnya. Jadi kita lihat di sini teman-teman, ya, ini merupakan pankreas kita. Ya, jadi mulai dari sini saya dari, dan kita lihat di sini ada saluran pankreas yang tadi saya sebutkan sebagai kebanyakan kasus kanker pankreas itu terjadi munculnya pertama kali dari saluran ini. Dan saluran ini berhubungan dengan duodenum. Jadi karena memang pankreas sangat berkaitan erat dengan proses pencernaan yang terjadi pada duodenum maupun pada lambung. Dan ini adalah video yang akan menunjukkan bagaimana fungsi daripada hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, yang mana ini merupakan salah satu sel yang ada di bagian endokrin kelenjar pankreas. Mari kita lihat bagaimana biasa. Video pertama akan kita lihat saja, kemudian nanti berikutnya akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. When you get up in the morning, it is important that you have breakfast. Cereals like bread are high in a plant energy storage molecule called starch. Plants make starch by joining glucose molecules together in a chain. When we eat starch, enzymes break the starch down into single glucose units, which enter the bloodstream and circulate around the body, reaching blood vessels of the pancreas. Inside the pancreas, glucose in the blood passes by beta cells in the islet of Langerhans. Beta cells recognise that blood glucose concentration has increased and respond by producing a peptide hormone called insulin. Insulin is hydrophilic. The increase in blood glucose triggers the beta cells to release their stores of insulin by exocytosis. So insulin enters the bloodstream. Glucose can only cross cell membranes with the help of protein channels that span the membrane. These are called glucose transporters. All cells have glucose transporters so glucose can enter the cell, where it is used as an energy source so cells can keep working. Some cells work very hard. They need more glucose than others and use most of it immediately. These cells include brain and muscle cells. Other cells store excess glucose for later use.
Liver cells store glucose by building chains of glycogen. Fat cells convert glucose to lipids for storage if the liver is full. Muscle cells need a lot of energy. They have a mechanism that allows them to increase glucose uptake from the blood. Expanding the membrane of muscle cells is an insulin receptor. When insulin binds to this receptor, phosphates attach to the receptor inside the cell. This activates the receptor to recruit intracellular proteins that are in turn activated. This prompts another membrane-bound protein to act as a second messenger. The second messenger moves to vesicles inside the cell that store glucose transporters. It switches off a protein that keeps these vesicles inside the cell, so they now move to the cell membrane, where glucose transporters are inserted. This allows larger amounts of glucose to enter the cell. The blood glucose levels return to a set point. For now. Ya. Baik, jadi video barusan itu menjelaskan tentang bagaimana hormon insulin itu bisa bekerja dan bagaimana mekanisme aksi daripada hormon insulin itu. Kita ulangi lagi dan nanti akan saya jelaskan secara perlahan tentang bagaimana penjelasan tentang insulin. Jadi dimulai dengan ini adalah sedikit hiasan saja. Jadi setiap kali kita pagi bangun tidur itu kan seringkali kita merasa lapar. Ya. Mengapa kok lapar? Karena memang secara jam biologis kita di waktu pagi hari kita memang membutuhkan tambahan energi baru untuk kita bisa bekerja beraktivitas sepanjang hari itu. Dan seringkali kalau kita di pagi hari kita kan sarapan. Sarapan itu kalau di orang Indonesia itu mungkin makan nasi. Kalau kita mungkin di Jawa biasanya kalau kita pagi mungkin makan nasi pecel atau mungkin nasi apapun lah itu, maka semata-mata kita adalah makan nasi dan nasi itu komposisi utamanya adalah karbohidrat. Maka sedangkan kalau orang barat yang membuat video ini dia sarapan dengan daging atau dengan roti. Dan roti hampir sama, roti itu mengandung semacam karbohidrat yaitu amilum, pati, yang mana notabene pati atau karbohidrat itu kan sebenarnya gula yang kompleks. Gula yang kompleks itu berarti gula sederhana digabung dengan gula sederhana satunya lagi sehingga membentuk rantai yang lebih panjang sehingga membentuk gula yang lebih kompleks. Saya ulangi lagi, gula yang kompleks seperti karbohidrat atau amilum atau pati ya, itu merupakan gabungan dari banyak gula-gula sederhana. Jadi gula sederhana satu digabungkan dengan gula sederhana berikutnya, gula sederhana berikutnya, gula sederhana berikutnya, kemudian mereka membentuk gula yang lebih kompleks. Nah, nanti masuk ke tubuh, gula yang kompleks tadi akan dipecah kembali menjadi gula yang lebih sederhana, termasuk namanya glukosa. Ya, jadi itulah penjelasan di awal, nanti akan kita lanjutkan lagi penjelasannya. When you get up in the morning, it is important that you have breakfast. Cereals like bread are high in a plant energy storage molecule called starch. Ya, jadi roti maupun nasi itu banyak mengandung gula kompleks yaitu starch atau pati. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat strukturnya, ini merupakan struktur gabungan dari beberapa atau bahkan banyak sekali gula-gula yang sederhana. Jadi gula sederhana berikatan dengan gula sederhana lainnya, berikatan dengan gula sederhana yang lainnya, berikatan dengan gula sederhana yang lainnya, semuanya ini disebut sebagai starch atau pati. Plants make starch by joining glucose molecules together in a... Nah, jadi beberapa tanaman ya tumbuhan-tumbuhan itu bisa menghasilkan starch atau pati itu dengan cara menggabungkan glukosa satu. Jadi yang kuning ini glukosa dan glukosa satunya lagi diikat sehingga membentuk rantai panjang, maka itulah disebut sebagai starch. Jadi starch nanti kalau dipecah bisa juga menghasilkan banyak glukosa. Jadi tumbuhan punya kemampuan untuk bisa menyimpan gula dalam bentuk pati.
Dan tubuh kita punya kemampuan untuk mengubah pati menjadi glukosa atau gula darah. Gula yang sangat sederhana sekali. Chain. When we eat starch, enzymes break the starch down into single glucose units, which enter the bloodstream and circulate around the body. Dan ketika kita tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kita setelah kita makan, maka beberapa saat kemudian kadar gula darah itu normalnya akan naik. Makanya kalau teman-teman pernah mungkin tes darah, ya mau tes kadar gula darah, seringkali kita diminta puasa dulu, ya. Oke, tergantung tujuannya apa. Tapi beberapa tes itu meminta bahwa kalau mau tes gula darah, jangan makan dulu, mungkin terakhir 8 jam atau mulai dari malam jangan makan supaya besok diukur paginya itu kadar gula darahnya normal. Bukan kadar gula darah yang naik karena diakibatkan oleh makanan. Jadi itu. Jadi intinya memang setelah makan, maka beberapa saat kemudian kadar gula darah akan naik. Karena apa? Karena karbohidrat ataupun pati yang terkandung di makanan itu akan dipecah oleh enzim-enzim di tubuh kita sehingga nanti akan menghasilkan glukosa. Sehingga otomatis kalau kita makan, maka beberapa saat kemudian kadar gula darah atau glukosa darah akan normal naik. Reaching blood vessels of the pancreas. Dan karena tadi teman-teman masih ingat gambar yang awal tadi, bahwasanya di dalam pankreas itu juga terdapat pembuluh darah. Khususnya pembuluh darah yang kapiler, yang ukurannya kecil-kecil. Tapi meskipun kecil, di sana juga bisa lewat darah. Yang darahnya itu juga terdapat glukosa. Yang kalau kadar glukosa di dalam darah itu tidak normal, yaitu sangat tinggi, maka pankreas melalui sel beta pankreasnya akan merespon dengan cara menghasilkan dan juga mensekresikan hormon yang disebut sebagai hormon insulin. Ya. Jadi di sini digambarkan bahwasanya warna kuning itu adalah warna glukosa di dalam darah. Inside the pancreas, glucose in the blood passes by beta cells in the islet of Langerhans. Ya, Beta cells recognize islet of Langerhans. Jadi nama lain daripada kelenjar endokrin pankreas itu bisa kelenjar pankreas, bisa islet Langerhans, bisa islet pankreas, ya. Atau kalau diterjemahkan juga bisa pulau Langerhans. Jadi namanya banyak sekali, jangan bingung, ya. Jadi kalau di pembuluh kapiler yang ada di pankreas itu juga terdapat darah yang kaya akan glukosa, maka sel beta pankreas akan merespon dengan cara memproduksi hormon insulin. Ya, teman-teman bisa lihat ini merupakan pembuluh darah, ya, yang banyak sekali mengandung glukosa. Yang kuning-kuning itu merepresentasikan glukosa yang ada di dalam darah. Blood glucose concentration has increased and respond by producing a peptide hormone called insulin. Dan hormon insulin ini Insulin merupakan hormon yang berasal dari golongan peptida. Berarti peptida itu adalah hormon yang tersusun atas banyak asam amino. Jadi asam amino 1 berikatan dengan asam amino yang berikutnya, berikatan dengan asam amino yang berikutnya, dan berikatan dengan asam amino yang berikutnya sampai akhirnya nanti membentuk apa yang disebut sebagai insulin. Dan karena dia merupakan hormon dari golongan peptida, maka sifatnya adalah hidrofilik atau suka dengan air. Ketika dia masuk di dalam aliran darah, maka dia tidak membutuhkan bantuan dari protein karier. Lagi-lagi karena dia sifatnya adalah soluble atau larut di dalam air, yang mana darah kita itu mayoritas terdiri atas plasma. Yang plasma itu adalah air, sehingga darah masuk ke pembuluh darah bisa langsung mengalir larut tanpa harus dibantu oleh protein lain, yaitu protein karier. Berbeda dengan kemarin, teman-teman, kalau teman-teman kemarin ingat bahwasanya kemarin kita membahas tentang kelas A. Berarti sudah sangat lama sekali ya kita ketemu terakhir. Kalau teman-teman ingat, waktu itu kita mempelajari tentang kelenjar adrenal, kelenjar yang letaknya ada di dekatnya ginjal kita, lebih tepatnya di bagian atasnya ginjal kita. Kelenjar adrenal itu memiliki dua bagian, yaitu bagian korteks, yaitu bagian luar, dan juga bagian dalam, yaitu medula. Bagian korteks yang bagian luar tadi itu terdiri atas 3 zona. Ada zona reticularis, yaitu zona yang paling dalam. Kemudian ada zona fasciculata dan juga ada zona glomerulosa. Masing-masing zona ini menghasilkan hormon dari golongan kortikosteroid. Kortikosteroid berarti bahan dasar hormon itu adalah steroid.
yaitu lemak atau kolesterol. Kalau bahan dasarnya lemak atau kolesterol, maka sifat hormon itu adalah hidrofobik atau takut dengan air atau tidak suka dengan air. Sebaliknya, hormon-hormon steroid itu suka dengan lemak, bisa larut di dalam lemak, dan juga bisa menerobos sel targetnya langsung, membran sel targetnya, karena membran sel juga dibuat dari lemak, yaitu lipid bilayer, sehingga hormon-hormon steroid bisa menerobos masuk ke dalam sel target secara langsung. Ya. Tapi kalau sekarang kita bahas insulin adalah hormon dari golongan peptida, maka sifatnya dia adalah hidro atau suka dengan air, sehingga dia masuk darah bisa langsung larut dan bisa didistribusikan tanpa bantuan daripada protein karier. Namun karena dia merupakan hormon yang hidrofilik, berarti dia juga bersifat lipofobik atau benci dengan lemak, tidak suka dengan lemak, sehingga dia ketika dia sudah mengalir di pembuluh darah, sakit mencapai sel targetnya, maka hormon insulin ini tidak bisa langsung masuk ke dalam intraseluler sitoplasma maupun nukleoplasma sel targetnya. Dia hanya bisa mengikat protein reseptornya dia yang ada di permukaan sel targetnya. Untuk kemudian ikatan antara insulin dengan protein reseptornya akan menginisiasi terjadinya jalur persinyalan yang beruntun di dalam selnya. Jadi ingat teman-teman harus bisa membedakan apa itu hormon dari golongan peptida yang sifatnya hidrofilik dengan hormon dari golongan steroid yang sifatnya adalah lipofilik. Ya, kalau lipofilik berarti sifatnya hidrofobik. Kalau hidrofilik berarti pastinya dia lipofobik. Jadi tinggal dibalik-balik saja karena lemak dan air tidak akan menyatu. Next. Hydrophilic. The increase in blood. Nah, teman-teman lihat, ini merupakan sel beta pankreas. Sel beta pankreas merupakan sel yang ada di pankreas yang dia berfungsi untuk memproduksi dan mensekresikan hormon insulin. Nah, jadi hormon insulin itu setelah diproduksi, dia akan disimpan di dalam vesikel-vesikel semacam ini, di kantong-kantong. Yang kantong-kantong itu ada satu komponen kantongnya sama dengan kurang lebih mirip dengan bahan pembuat penyusun membran sel. Ya. Ketika dibutuhkan, ketika sel beta pankreas mendeteksi adanya kenaikan kadar glukosa di dalam darah, maka dia akan merespon dengan jalan mensekresikan hormon insulin yang sudah siap. Melalui apa? Melalui proses yang kita sebut sebagai eksositosis. Jadi, insulin semacam ini akan dibawa mendekati membran sel untuk kemudian membran vesikel ini ya akan berfusi dengan membran sel, menyatu sehingga nanti isinya itu akan dilepaskan keluar. Jadi itulah mekanisme pensekresian hormon insulin dari vesikel ini. Kita lihat. Glucose triggers the beta cells to release their stores of insulin by exocytosis. Jadi inilah namanya exocytosis. Membran vesikel karena mirip dengan komponen penyusun membran sel secara keseluruhan, maka dia bisa berfungsi semacam ini dan kemudian melepaskan hormon insulin yang sudah ready menuju pembuluh darah. Yang kuning glukosa darah, yang putih adalah hormon insulin, dan yang hijau ini adalah protein reseptor glukosa. Ya, jadi teman-teman tadi bisa lihat bahwa molekul glukosa bisa masuk ke dalam sel bila mana atau lewat protein yang berwarna hijau atau kita sebut sebagai glukos transporter, yaitu protein transporter glukosa atau protein pengangkut glukosa atau protein yang bisa memasukkan glukosa dari pembuluh darah menuju ke dalam sel yang membutuhkan. Next. Insulin enters the bloodstream. Glucose can only cross cell. Dan sekarang ditunjukkan bahwasanya ini merupakan sel yang hungry, yang lapar. Jadi ini merupakan salah satu target daripada hormon insulin. Jadi letaknya jauh dari pankreas tadi. Dan sel karena dia merasa lapar, dia butuh glukosa, sehingga dia memproduksi lebih banyak glukos transporter protein glukosa atau protein yang bisa memasukkan mediasi penyerapan glukosa dari aliran darah menuju ke dalam selnya. Ingat, ini bukan nama sel tapi jenis sel.
yaitu sel yang sedang kelaparan. Sel apapun yang sedang lapar akan melakukan mekanisme yang semacam ini. Cell membranes with the help of protein channels that span the membrane. These are called glucose transporters. Jadi beginilah mekanisme protein ini. Maka glukosa yang dalam darah akan bisa masuk ke dalam sel yang memang membutuhkannya atau sel yang sedang kelaparan. Dan ini merupakan salah satu target dari insulin. All cells have glucose transporters so glucose can enter the cell, where it is used as an energy source so cells can keep working. Some cells work very hard. Ya, di tubuh kita ada beberapa sel yang kerjanya itu sangat keras sekali. Yaitu apa? Yaitu sel-sel otot dan juga sel-sel otak. Yang mana kedua jenis sel ini kerjanya sangat keras sehingga tidak mengherankan bila mana kedua jenis sel ini merupakan sel yang paling membutuhkan banyak glukosa. Ya. Sedangkan kalau ini adalah liver hati dan juga ini adalah lemak, ya, maka di hati itu merupakan organ yang bisa berperan atau berfungsi untuk menyimpan glukosa yang berlebihan. Jadi glukosa itu kalau berlebihan itu simpannya dalam hati. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk glikogen. Kalau nanti dibutuhkan, maka glikogen itu nanti akan dipecah menjadi glukosa. Atau ada juga glukosa yang berlebihan, itu bisa disimpan dalam bentuk lemak. Jadi ini merupakan tempat menyimpan organ yang bisa menyimpan, yaitu di hati dan juga di lemak. Tapi kalau otak dan otot itu merupakan organ-organ yang sel-selnya itu seringkali membutuhkan banyak glukosa sebagai sumber energi. They need more glucose than others and use most of it immediately. These cells include brain and muscle cells. Other cells store excess glucose for later use. Liver cells store glucose by building chains of glycogen. Fat cells convert glucose to lipids for storage if the liver is full. Ya, jadi tadi lemak itu bisa berperan untuk menyimpan glukosa karena bisa diubah menjadi glikogen dan glikogen itu disimpan dalam hati. Yang kedua itu adalah lemak. Ya, lemak itu bisa menyimpan bisa sel-sel lemak adiposit itu bisa menyimpan lebihan energi untuk diubah menjadi lipid. Ya, makanya kalau teman-teman pas misalkan puasa, maka ketika puasa lapar karena nggak makan, sebenarnya puasa itu akan bisa membuat seseorang itu menjadi lebih lebih langsing. Karena ketika puasa, ketika kita lapar dan kita nggak bisa makan karena puasa, maka tubuh itu akan memecah lipid-lipid yang ada di tubuh kita untuk diubah kembali menjadi sumber energi. Ya. Sehingga nanti lama-lama simpanan lemak di tubuh kita berkurang, sehingga membuat orang yang puasa ideal itu semakin kurus, ya minimal sama bobotnya. Sebelum puasa dan sama puasa sama. Cuma kan kebanyakan kita kan puasa itu buka puasanya berapa kali? 2 kali. Habis maghrib kita buka puasa, habis tarawih buka puasa lagi. Ya, jadi sehingga seringkali setelah puasa itu kita menjadi lebih gemuk. Tapi di sini adalah fokusnya adalah jadi kalau kondisi kita membutuhkan, maka simpanan lemak itu bisa dibakar untuk diubah lagi menjadi energi karena memang notabene lemak itu merupakan wujud penyimpanan energi, yaitu glukosa yang berlebihan. Muscle cells need a lot of energy. They have a mechanism that allows them to increase glucose uptake from the blood. Ya, jadi termasuk tadi sel-sel otak dan sel-sel otot itu merupakan dua di antara berbagai jenis sel yang ada di tubuh kita yang mereka membutuhkan banyak sekali glukosa. Karena tadi aktif bekerja, otot seringkali bekerja, bahkan kita duduk saat ini kuliah itu juga banyak sekali yang bekerja. Dengan duduk mendengarkan perkuliahan itu pun juga ada otot yang bekerja, mendengarkan otak pun juga ikut bekerja, saya pun juga sama duduk pun juga bekerja otot saya, berbicara pun juga bekerja otot saya, sehingga otot memang sangat memerlukan banyak sekali energi, sehingga tidak heran bila mana salah satu sel target yang menjadi target daripada aktivitas hormon insulin adalah sel-sel otot. In the membrane of muscle cells is an insulin receptor. Nah, karena sel-sel otot itu merupakan sel target atau sel yang menjadi target dari aktivitas hormon insulin, maka sudah seyogianya
di permukaan sel otot itu ada protein reseptor yang bisa mengikat hormon insulin. Maka protein seperti ini namanya adalah insulin reseptor atau protein reseptornya insulin atau protein yang bisa mengikat insulin. Jadi inilah adalah gambaran atau skematik yang menggambarkan tentang struktur protein reseptor insulin. Ya, kita lanjutkan. When insulin binds to this receptor, phosphates attach to the receptor inside the cell. Ya, di sini teman-teman tadi digambarkan insulin kan warna putih ya, ketika eksositosis tadi putih. Kalau sekarang digambarkan insulin itu adalah seperti ini. Karena dia merupakan hormon dari golongan peptida, maka digambarkan seperti ini. Dan ketika hormon insulin itu mengikat protein reseptornya, maka ikatan macam ini akan menjadikan protein reseptor yang tadinya tidak aktif berubah menjadi aktif. Saya ulangi lagi, sebelum protein reseptor ini diikat oleh insulin, posisi dia adalah tidak aktif. Namun, ketika insulin dan protein reseptor itu berikatan, maka ikatan semacam ini akan menjadikan protein reseptor yang ungu dan hijau ini menjadi aktif. Karena protein reseptor ini menjadi aktif, hal itu akan meng-attract, akan mengundang molekul-molekul lain untuk segera bergabung. Ya, di sini digambarkan yang warna pink-pink ini merupakan molekul fosfat. Jadi protein ini aktif ya, ditarik dengan banyaknya molekul fosfat yang menempel pada dia. Dan hal ini akan juga mengaktifkan protein lain. Itulah yang tadi saya sebut sebagai kaskade atau jalur persinyalan intraseluler yang berkelanjutan. Atau kaskade, nama gampangnya kaskade. Jadi kaskade signaling atau persinyalan kaskade itu maksudnya fulan aktif, karena fulan aktif mengaktifkan fulanah, karena fulanah aktif mengaktifkan zaid, zaid aktif mengaktifkan zaidah, zaidah terus. Jadi saling mengaktifkan satu sama lain. Itulah yang kita sebut sebagai kaskade. Activates the receptor to recruit intracellular. Ya, karena sekarang protein reseptornya sudah aktif, maka dia mampu untuk merekrut protein intraseluler lainnya untuk nantinya kemudian diikat. Setelah diikat, maka protein ini menjadi aktif. Sekarang dia belum aktif. Nanti setelah diikat dengan protein reseptor yang sudah diaktifkan, maka dia pun menjadi aktif. Jadi ini merupakan mekanisme kerja bagaimana kok insulin itu bisa berperan sebagai hormon dan dia bisa mempengaruhi sel targetnya supaya sel targetnya itu nanti bisa menyerap glukosa ke dalam selnya. Cellular proteins that are in turn activated. Ya, yang biru pun akan aktif dengan cara This prompts another membrane-bound protein to act as a. Ya, jadi dia pun menjadi aktif, yang tadinya biru belum aktif, kemudian dia sekarang menjadi aktif, dan nanti dia akan mengaktifkan molekul lain sampai akhirnya nanti terjadilah apa yang kita sebut sebagai respon seluler. Jadi itulah bagaimana ceritanya hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas bisa mempengaruhi aktivitas sel-sel otot, ya, karena inilah yang terjadi. Ya, lanjut. Second messenger. The second messenger. Nah, jadi yang kuning ini, protein yang kuning ini, yang tadinya dia diaktifkan oleh protein reseptor yang sudah aktif, dia disebut sebagai second messenger. Ya, sehingga dia akan mengaktifkan molekul lain dan seterusnya, sehingga muncullah respon dari sel otot ini. Apa responnya? Yaitu akan menyerap glukosa dari darah menuju ke dalam sel otot. Messenger moves to vesicles inside the cell that store glucose transporters. Nah, jadi setelah molekul ini tadi aktif, maka dia akan berusaha untuk mengaktifkan komponen lain. Yaitu dengan cara apa? Dia akan mengikat protein ini fungsinya untuk menjaga agar vesikel ya, kantong-kantong yang tadi membran kantongnya itu mirip dengan membran sel komponennya, yang mana vesikel ini berisi protein glucose transporter, yaitu protein yang berfungsi untuk memediasi masuknya glukosa dari pembuluh darah menuju ke dalam sel target.
Jadi protein yang tadi aktif akan mengikat protein ini, sehingga protein ini menjadi aktif, dan karena dia aktif akan melepaskan vesikel ini. Ya, jadi kita lihat. It switches off a protein that keeps these vesicles in. Jadi ini semacam on-off. Jadi protein ini akan di on-off-kan, sehingga dia yang tadinya stay atau bertahan di dalam intraseluler, dia akan bergerak menuju membran sel dan nanti kemudian melepaskan protein transporter ini untuk berada di permukaan membran sel otot. Sehingga semakin banyak protein glukos transporter ini, semakin banyak pula glukosa yang akan terserap masuk ke dalam sel otot. Itulah kerja daripada hormon insulin. Inside the cell. So they now move to the cell membrane, where glucose transporters are inserted. This allows larger amounts of glucose. Semakin banyak glukos transporternya, maka semakin banyak pula glukosa yang akan diserap masuk ke dalam sel otot. Jadi beginilah respon yang diberikan oleh sel otot setelah dia menerima surat dari kelenjar pankreas, khususnya dari sel beta pankreas berupa hormon insulin. Jadi itulah mengapa kok hormon insulin itu disebut sebagai hormon, karena dia itu diproduksi oleh pankreas, lebih tepatnya sel beta pankreas, dikirim jauh ke sel otot. Supaya apa? Supaya sel otot itu bisa segera menyerap glukosa yang sedang tinggi di dalam darah menuju ke dalam selnya. Supaya apa? Supaya kadar glukosa dalam darah kembali ke titik normal. Itulah fungsi dan juga mekanisme aksi hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas dari pankreas. Next. Glucose to enter the cell. The blood glucose levels return to a set point. For now. Ya, jadi ini merupakan tadi terakhir itu hanya variasi saja, jadi tidak berkaitan langsung dengan konten video ini. Lanjut. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana sih pankreas itu dibentuk sehingga dia bisa menjadi sebuah organ, bisa sebagai kelenjar endokrin maupun eksokrin, sehingga dia memainkan peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Ya, jadi ini adalah bagaimana pankreas itu dibentuk untuk pertama kalinya sampai dia menjadi pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin maupun glukagon maupun somatostatin. Seperti biasa, kita lihat dulu, baru nanti di akhir akan saya jelaskan sebagaimana tadi saya menjelaskan video yang pertama. Glucose level in the body is regulated by the islets of Langerhans, spherical glands located around pancreatic ducts. They are comprised of beta cells that secrete insulin, alpha cells which secrete glucagon, and several other endocrine cell types. Type 1 diabetes is caused by the loss of the insulin-secreting beta cells. Islet transplantation from cadaveric donors can cure the disease, but donor scarcity requires finding alternative sources. In vitro generation of islets from human embryonic stem cells could serve as an alternative. To enable their production, scientists at the Harvard Stem Cell Institute determined how islets form during embryonic development. In mice, islets start forming around the 13th day of pregnancy. At this time, the core of the developing pancreas is a network of epithelial tubes, or cords. The cord cells divide. Inhibition of Notch signaling induces some of the daughter cells to express neurogenin 3, and these cells start differentiating towards an endocrine fate. As the differentiating endocrine progenitors leave the epithelial cord, neurogenin expression decreases and pan-endocrine genes such as chromogranin A are turned on. Cells leaving the cords maintain cell-to-cell contacts. As more cells leave the cord, they push the earlier cells outward and form a peninsula, which will later on form the islet.
The first cells to exit the cords turn on glucagon and become alpha cells. Because they were the first cells to bud out, these alpha cells appear at the periphery. About a day later, insulin-producing cells start to appear in increasing numbers. Because these beta cells originate from later progenitors, they are closer to the peninsular base. In the following days, more cells leave the cords and join the peninsulas. Adjacent peninsulas may fuse and the peninsulas grow. As birth approaches, the production rate of new progenitors wanes. Peninsular growth is now driven by division of the differentiated hormonal cells. The initial architecture of the peninsula is maintained in the sphere, and so alpha cells appear as a mantle around a core of beta cells. Peninsulas appear along much of the cords and can be found as a continuous necklace that will later break into individual islets. During the entire process, the forming islets are vascularized. The islets are now ready to sense the amount of glucose in the blood and react by secreting insulin and other hormones into the bloodstream. Jadi video barusan itu menjelaskan bagaimana proses perkembangan atau terbentuknya kelenjar pankreas pada tikus. Ya. Jadi proses pembentukan pankreas pada kelenjar tikus itu dimulai ketika usia kehamilan pada tikus itu kurang lebih sekitar 13 hari. Ya. Jadi 13 hari semenjak hamil, ya, maka akan mulai dibentuk mulai dibentuk pankreas. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar bahwasanya pada mamalia organ itu dibentuk secara bertahap, dan pankreas ini pada tikus mulai dibentuk pada hari ke-13. Ingat, ini adalah kasusnya pada tikus. Kalau pada manusia, bagian tubuh atau organ terakhir yang berkembang, yang berfungsi adalah paru-paru. Ya, jadi kalau kita masih di dalam rahimnya ibu, kita itu bernapasnya lewat apa? Tali pusar. Ya. Dan kita di saat yang sama paru-paru kita terus tumbuh, tapi tidak difungsikan. Jadi paru-paru itu nanti baru kita fungsikan ketika kita sudah terpisah dari ibu kita. Berbeda dengan sekarang kembali ke topik pankreas. Maka pankreas itu dibentuk pada tikus sejak hari ke-13 kehamilannya. Bentar. Glucose level in the body is regulated by the islets of Langerhans, spherical glands located around pancreas. Ya, sorry, maaf, ya, saya kesalahan. Glucose level in the body is regulated by the islets of Langerhans. Ya, jadi teman-teman lihat mengapa kok tadi disebutkan bahwasanya kelenjar pankreas itu disebut sebagai islet of Langerhans. Inilah jawabannya. Jadi bagi orang barat, struktur semacam ini itu disebut sebagai pulau. Ini pulau 1, pulau 2, pulau 3. Ya, jadi pulau-pulau. Mengapa kok disebut pulau? Karena tadi awal muasalnya itu dari ini, dari tabung epitel yang berwarna kuning ini. Ya. Jadi ini adalah pulau-pulau sehingga semua secara keseluruhan disebut sebagai islet of Langerhans atau pulau Langerhans atau islet pankreas atau pankreas saja cukup. Jadi organ ini diberi nama seperti itu merujuk pada proses pembentukan dia. Lanjut. Spherical glands located around pancreatic ducts. They are comprised of beta cells that secrete insulin, alpha cells which secrete glucagon, and several other. Dan kita lihat yang berwarna biru itu disebut sebagai sel alfa karena dia memang berkembang pertama kali, sehingga tidak heran dia ditemukan di tepi-tepi. Dan sel alfa yang berwarna biru ini, lagi-lagi teman-teman, warna itu hanya untuk menunjukkan, memudahkan kita membedakan. Maka yang biru ini adalah sel alfa yang dia bertanggung jawab untuk memproduksi hormon glukagon. Yang berwarna kuning, minoritas, itu merupakan sel delta yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mensekresikan hormon somatostatin.
Yang pink, dia karena berkembangnya adalah setelah sel alfa, maka dia menempati tempat yang lebih dekat dengan pusat pulau ini, dan dia berfungsi untuk memproduksi hormon insulin. Dan kita lihat ada banyak sekali pembuluh darah yang masuk dan keluar dari islet of Langerhans ini. Endocrine cell types. Type 1 diabetes is caused by the loss of the insulin-secreting beta cells. Islet transplantation from cadaveric donors can cure the disease, but don't... Ya, jadi pada beberapa orang yang tadinya saya sebutkan, orang yang mengalami diabetes tipe 1, yaitu orang yang tidak memiliki sel beta pankreas cukup, sehingga dia memiliki jumlah sel beta pankreas yang sangat terbatas. Karena dia memiliki sel beta pankreas yang sangat terbatas, maka jumlah hormon insulin yang bisa diproduksi oleh sel beta pankreas yang terbatas ini pun juga menjadi terbatas. Saya ulangi, seseorang menderita diabetes tipe 1. Orang itu berarti tidak memiliki jumlah atau tidak memiliki sel beta pankreas yang cukup. Karena mayoritas sel beta pankreasnya mengalami kerusakan sejak lahir. Lah, orang semacam ini karena tidak memiliki sel beta pankreas yang cukup, dan karena sel beta pankreas itu berfungsi untuk memproduksi hormon insulin, maka orang-orang yang tidak punya sel pankreas semacam ini tidak bisa menghasilkan hormon insulin yang cukup. Pada beberapa kasus, pasien semacam ini itu bisa disembuhkan dengan cara apa? Dengan cara diberi donor pankreas yang diambil dari mayat atau dari orang yang mendonorkan pankreasnya. Namun, kalau saya tidak salah ingat, kalau kita dulu membahas tentang apa? Membahas tentang hormon kortisol, hormon stres. Ya, ketika donor ginjal, maka untuk bisa menjaga supaya ginjal yang baru diterima oleh seorang pasien itu tidak diserang oleh sel imun, maka seseorang itu harus mengkonsumsi hormon atau mengkonsumsi obat, yang obat itu kerjanya mirip dengan hormon kortisol. Yaitu apa? Dengan cara menekan aktivitas sistem imun di tubuhnya. Dengan meminum obat semacam itu, namanya prednison misalkan, maka dengan minum obat semacam itu, sistem imun pada tubuh seseorang pasien itu tidak sekuat normalnya. Sehingga dengan itu, organ donor yang dia terima bisa tetap awet di dalam tubuhnya. Tapi kalau suatu saat seseorang itu lupa minum obat tadi, maka bisa jadi sistem imun orang itu akan kembali normal, dan kalau dia normal, maka dia akan mampu mendeteksi adanya benda asing di dalam tubuh itu. Apa itu? Itu ginjal donor tadi. Maka ginjal tadi akan diserang, dan akibatnya ginjal akan rusak, dan kalau rusak, maka seorang itu harus terima donor lagi, yang biasanya antrinya sangat panjang. Lebih-lebih kalau sampai seorang itu tidak amanah menjaga donornya, organnya, maka bisa jadi dia nanti tidak akan mendapatkan donor yang berikutnya. Jadi itulah donor. Nah, kembali ke sini, karena kalau ada orang yang diabetes tipe 1, dia bisa ditransplantasikan pankreas dari donor, bisa jadi dari mayat atau kadaver, ataupun dari orang lain, ataupun dari keluarganya, ya, maka itu bisa menyembuhkan penyakit diabetes tipe 1. Ya, karena kalau pankreas donor bisa memproduksi hormon insulin. Namun, ya lagi-lagi karena masih ada potensi pankreas asing ini juga diserang oleh sel imun, maka sekarang para ilmuwan sedang berusaha untuk memproduksi pankreas dari orang itu sendiri. Jadi kalau ada pasien yang tidak punya pankreas, tidak punya sel beta pankreas, maka dari orang itu, dari pasien itu diambil sel puncanya untuk kemudian ditumbuhkan di lab, dan akhirnya nanti kalau sudah cukup, sel yang diproduksi di lab tadi akan dimasukkan kembali ke tubuh pasien. Karena dulu asal muasalnya sel tadi itu diperoleh dari pasien itu sendiri, maka produk, ya, sel yang tadi ditumbuhkan, pankreas buatan, itu akan dianggap sebagai pankreas sendiri oleh sistem imunnya. Jadi strategi semacam ini menawarkan peluang yang jauh lebih baik daripada kalau sekadar menerima donor. Ya, jadi itulah kelebihannya antara metode stem cell atau sel punca dengan metode konvensional, yaitu dengan cara menerima donor organ dari seseorang maupun dari mayat yang sudah mendonasikannya. A scarcity requires finding alternative sources.
In vitro generation of islets from human embryos. Ya, jadi inilah. Jadi bisa dibuat di dalam lab. Cara semacam ini namanya namanya apa ya? Ya, saya lupa namanya. Tapi intinya di dalam lab, maka dengan seperti ini kita bisa memproduksi sel pankreas dengan banyak. Jadi nanti pankreas itu nanti akan bisa kita masukkan kembali ke tubuh pasien dan nanti bekerja sebagaimana pankreas pada normalnya. Dan yang terpenting, karena pankreas baru, pankreas buatan yang diproduksi dari sel punca yang diambil dari tubuh pasien, maka pankreas buatan tadi tidak akan dianggap sebagai pankreas asing. Sehingga sel imun tidak akan menyerang pankreas buatan tadi. Itulah kelebihan daripada metode ini. Tapi metode ini masih berada di tahapan teoritis, masih di tahapan penelitian. Jadi setahu saya itu belum kalau saya tidak salah itu belum dijual belikan. Ya, maksudnya belum ada servis yang menawarkan jasa untuk memproduksi pankreas buatan dengan cara menggunakan metode sel punca atau stem cell. Embryonic stem cells could serve as an alternative. To enable their production, scientists. Jadi ini maksudnya adalah pankreas buatan, ya tentunya kalau dimasukkan ke tubuh ya tidak dalam seperti ini ya. Jadi pankreas buatan itu akan berfungsi mensekresikan hormon insulin menuju apa? Menuju ke sel hati ya. Jadi kan kan di hati itu juga termasuk untuk menyimpan. Jadi kalau misalkan di sel otot, sel-sel di tubuh itu yang ketika seseorang itu habis makan dan gula darahnya naik sekali dan glukosa tadi akan diserap oleh sel-sel yang sedang lapar. Ya, contohnya tadi sel otot. Tapi kalau seandainya semua sel yang sudah lapar itu sudah kenyang semua dengan glukosa, maka lebihan glukosa yang masih tersisa akan disimpan di dalam hati. Ya, sehingga sel-sel hati itu juga merupakan sel target daripada hormon insulin. Atau kalau misalkan nanti hatinya sudah penuh juga, ya jadi sudah penuh dengan glikogen, maka penyimpanannya akan dialihkan ke sel-sel lemak, ya akan disimpan dalam bentuk lipid. At the Harvard Stem Cell Institute determined how islets form during embryonic development. In mice, islets start forming around the 13th day of pregnancy. Jadi proses pembentukan pankreas laki-laki pada tikus dibentuk sejak hari ke-13 kehamilannya. At this time, the core of the developing pancreas is a network of epithelial tubes. Jadi ini merupakan tabung epitelial, ya, atau disebut juga dengan tali epitel. Ya, inilah tali epitel, dan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya islet of Langerhans atau islet of pancreas atau pulau Langerhans. Ya, next. Or cords. The cords. Teman-teman lihat, ini adalah sel epitel, dan semua sel itu sama, ya. Semua sel itu sama karena mereka terus membelah sehingga mereka menghasilkan sel-sel anakan yang sama, ya. Tapi suatu saat sel-sel ini nanti akan mendapatkan sinyal. Yang sinyal itu akan membuat beberapa di antara mereka akan berdiferensiasi. Ya. Jadi nanti akan teman-teman melihat sel-sel ini akan berubah menjadi warna hijau. Tidak semuanya, hanya beberapa bagian saja, yang mana berarti sel-sel itulah yang merespon sinyal yang dia terima. Cells divide. Inhibition of Notch signaling induces some of the daughter cells to Ya, inilah mulai muncul ada beberapa sel di antara populasi sel yang sama itu mulai mengekspresikan atau memproduksi protein itu. Yang mana protein itu diperlukan untuk sel-sel ini semua yang sama itu untuk bisa berkembang menjadi pankreas. Jadi neurogenin 3. Maka akan muncul sel-sel yang berwarna hijau, yaitu sel-sel yang tadinya sama, tapi kemudian dia mendapatkan sinyal dan dia lanjut dengan berdiferensiasi atau berkembang lebih lanjut menjadi sel lain. Ya, next. Express neurogenin 3, and these cells start differentiating towards an endocrine fate. Ya, jadi sel itu berkembang berdiferensiasi itu bertahap. Ada yang kita sebut sebagai stepwise differentiation. Jadi sel itu bisa menjadi sel lain melalui proses yang bertahap. Jadi kalau tadi disebutkan, kalau ada sel yang tadinya sama, kemudian mengekspresikan protein neurogenin 3 tadi,
maka dia akan berkembang menjadi sel yang warnanya hijau. Ini perumpamaan. Ya. Kemudian sel yang berwarna hijau itu nanti akan berkembang lagi dengan cara apa? Dia mengekspresikan protein lain yang tidak diekspresikan oleh sel-sel yang lain. Ya. Contohnya apa? Kita lihat. As the differentiating endocrine progenitors leave the epithelial cord, neurogenin expression decreases and pan-endocrine genes such as chromogranin A are turned on. Ya, jadi akan berikutnya diikuti oleh ekspresi chromogranin A. Ini protein. Ya, jadi sel-sel yang tadinya sama berdiferensiasi menjadi yang hijau muda karena sel-sel itu mengekspresikan neurogenin 3. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi hijau tua karena dia mengekspresikan chromogranin A. Jadi semakin sel itu berkembang, berdiferensiasi, semakin dia menjauhi lokasi awalnya. Teman-teman lihat, semakin dia menjauhi lokasi awalnya atau tadi tabung epitelial. Ya. Jadi bagian ini, bagian yang awal tadi merupakan disebut basal. Basal daripada islet of Langerhans, dasar daripada pulau Langerhans atau dasar daripada kelenjar pankreas. Dan sel yang terus berkembang itu akan semakin menjauhi basal ini. Ya, teman-teman harus lihat ini. Next. Cells leaving the cords maintain cell-to-cell contacts. Ya, kendati pun sel-sel yang berkembang lebih lanjut itu menjauhi basal selnya, basal epitelial ini, tapi sel-sel yang semakin menjauhi itu tetap menjaga kontak dia, tetap berinteraksi dengan sel-sel yang lebih mendekati basal. Lihat di sini nanti akan tumbuh, tapi dia tidak melepaskan sel-sel tetangga dia, sehingga tadi bisa menjadi struktur pulau yang tadi saya gambarkan. As more cells leave the cord, they push the earlier cells outward and form a peninsula, which will later on form the islet. Jadi semakin berkembang, maka sel-sel yang berkembang itu semakin menjauhi basal, sehingga semakin ke arah luar. Sehingga semakin semakin tinggi ya, sampai suatu saat dianggap sebagai pulau. Kalau seperti sekarang ini masih disebut sebagai peninsula atau tanjung. Teman-teman ingat kalau ke pantai, di pantai itu kan ada daratan, ada pantainya. Kalau ada bagian daratan yang menonjol atau menjorok ke arah pantai disebut sebagai peninsula atau tanjung. Sama dengan ini, bagian dari basal yang terus tumbuh ke arah luar disebut sebagai peninsula. Nanti kalau semakin lama menjauhi basal tadi, semakin menjauhi tabung epitel tadi, maka struktur itu disebut sebagai pulau. Makanya tadi kalau teman-teman ingat di awal tadi yang sudah ada pembuluh darahnya tadi, itu disebut sebagai pulau Langerhans karena memang strukturnya sudah sangat jelas. Seperti telur gitu ya. The first cells to exit the cords turn on glucagon and become alpha cells. Ya, maka sel yang pertama kali berkembang tadi, maka sel letaknya akan ada di tepi, karena sel terus ke atas, semakin menjauhi basal ini. Ya, ini basal, atau semakin menjauhi epitel, tabung epitel tadi. Ya, semakin jauh, maka sel yang pertama berwarna biru ini, karena dia berkembang paling awal, maka letaknya paling luar, yang disebut sel apa? Alfa, yaitu sel yang menghasilkan hormon glukagon. Because they were the first cells to bud out, these alpha cells appear at the periphery. About a day later, insulin-producing. Kemudian diikuti oleh perkembangan sel berikutnya warna pink. Itu adalah sel beta, yang dia akan menghasilkan dan mensekresikan hormon insulin. Cells start to appear in increasing numbers. Because these beta cells originate from later progenitors, they are closer to the peninsular base. Karena sel beta itu berkembang dari prekursor setelah sel alfa, maka tidak heran sel alfa letaknya paling luar dan sel beta letaknya lebih dekat ke arah basal dibandingkan dari sel alfa menuju basal. Jadi itu kenapa kok lokasi sel alfa itu ada di tepi, sedangkan sel beta ada di dalam. Ya, itulah urutannya. Jadi urutan pembentukannya mempengaruhi lokasi di mana sel itu bisa berada. In the following days, more cells leave the cords and join the peninsulas. Ya, semakin lama jumlah sel semakin banyak dan semakin menjauhi basal,
maka terbentuklah pulau-pulau. Ya. Adjacent peninsulas may fuse, and the peninsula. Dan ini adalah sel minoritas delta, yang mana sel delta itu memproduksi apa? Memproduksi hormon somatostatin. Yang biru merupakan sel alfa, memproduksi hormon glukagon. Yang pink merupakan sel beta, memproduksi hormon insulin. Dan yang orange atau kuning itu merupakan sel delta yang memproduksi hormon somatostatin. Jadi hormon somatostatin itu fungsinya seringkali untuk menghambat kinerja hormon yang lain, ya, somatostatin. Makanya disebut sebagai pan-inhibitory hormon, yaitu hormon yang pokoknya fungsinya itu untuk menghambat kerja hormon lain. Pan itu berarti semua, keseluruhan, ya. Next. Grow. As birth approaches, the production rate of new progenitors wanes. Peninsular growth is now driven by division of the differentiation. Terus berkembang sehingga bentuknya menyerupai pulau. Makanya disebut sebagai islet of pancreas atau islet of Langerhans atau pulau Langerhans. Karena memang bentuknya yang tadinya tanjung, peninsula, sekarang sudah semakin besar sehingga disebut sebagai pulau. Hormonal cells. The initial architecture of the peninsula is maintained in the sphere, and so alpha cells appear as a mantle around a core of beta cells. Peninsulas appear along much of the chords and can be found as a continuous necklace. Ya, teman-teman lihat, pulau satu bergabung dengan pulau berikutnya, dan pulau berikutnya. Jadi setelah seperti ini, maka tahapan berikutnya adalah pembentukan pembuluh darah yang tadi bisa masuk, ya. Jadi karena memang pembuluh darah itu penting sekali, dan proses pembentukan pembuluh darah ini disebut sebagai vaskularisasi atau proses pembentukan pembuluh darah. That will later break into individual islets. During the entire process, the forming islets are vascularized. The islets are now ready to sense the amount of glucose in the blood and react by secreting insulin and. Ya, teman-teman lihat, sudah mulai terbentuk pembuluh darah, dan akhirnya di sini pun juga kita lihat yang kuning glukosa. Ketika glukosa naik, maka sel beta pankreas akan merespon dengan cara melepaskan hormon insulin. Other hormones into the bloodstream. Ya, itulah tadi proses pembentukan hormon insulin oleh sel beta pankreas. Dan tadi kita tentang proses pembentukan, jadi kita sudah belajar tentang bagaimana proses pembentukan pankreas. Bagaimana pankreas itu tersusun atas sel alfa, sel beta, sel delta, dan juga sel F. Kemudian bagaimana kerjanya hormon insulin, dan juga bagaimana hormon insulin itu bekerja, semua tadi sudah kita pelajari. Dan sekarang kita akan melihat sejenak tentang bagaimana hormon insulin itu diproduksi, ya. Ini video terakhir kita, nanti kemudian kita akan akhiri. Jadi silakan teman-teman melihat. Maaf. In eukaryotic cells, the biosynthesis of cytoplasmic proteins begins with transcription in the nucleus, followed by translation in the cytoplasm. Secreted and cell surface proteins go through a few more steps. In this video, we will learn how insulin is synthesized in the pancreatic beta cells and prepared for release into the blood. Insulin is a hormone that plays a key role in glucose. Ya, langsung saja. Karena waktunya sudah mepet, ya, jadi akan saya langsung terangkan. Jadi inilah struktur 3 dimensi daripada hormon insulin, ya. Insya Allah teman-teman sudah pernah belajar tentang struktur ini ketika semester 5 kemarin, belajar dengan Pak Arga mungkin, ya. Jadi belajar dengan Pak Arga tentang inilah struktur 3 dimensi daripada hormon insulin, ya. Kita lihat strukturnya relatif tidak terlalu kompleks. Hal ini menandakan bahwasanya hormon insulin itu tersusun atas beberapa asam amino saja. Karena kalau semakin ruwet, ya, berarti semakin tersusun atas banyak asam amino. Tapi kalau kita lihat di sini tidak terlalu ruwet, maka ini adalah gambaran daripada hormon insulin yang notabene tersusun atas, kalau nggak salah, puluhan asam amino saja. Lanjut. Uptake by cells in our body. The function of this hormone is critical for metabolism, cell survival, and growth.
It is composed of two protein chains. Nah, teman-teman lihat. Tadi barusan saya sebutkan bahwasanya hormon insulin ini itu tersusun atas beberapa asam amino saja. Kita lihat ada berapa? Yaitu 1, 2, 3 dan sebagainya. Bagian yang berwarna biru ya, tersusun atas 21 asam amino. Ya. Jadi ini merupakan ujung N, ujung amino adalah N ini. Sedangkan yang ini adalah ujung karboksil, yaitu yang ini, yang C. Jadi kalau kita urutkan, glisin itu ada di sini. Isoleusin ada sebelah sini, nomor 2. Kemudian valin, dan seterusnya sampai karboksil. Jadi total bagian berwarna biru itu saja tersusun atas 21 asam amino. Kemudian bagian berwarna hijau, kita mulai dari fenilalanin. Itu ada di bagian ini, N, ujung amino. Jadi hijau itu relatif lebih panjang daripada biru, karena dia tersusun atas 30 asam amino. Ya. Dan kedua rantai ini rantai yang pertama, yang biru, rantai yang kedua yang hijau. Dan rantai biru dan rantai hijau itu berikatan lewat mana? Lewat ini. Sistein dari rantai biru berikatan dengan sistein dari rantai hijau. Kemudian sistein dari rantai biru juga mengikat sistein nomor 11 dari rantai biru juga. Jadi ada ikatan yang mana ikatan itulah yang membuat struktur itu tidak panjang, tidak linear, tapi cenderung globuler, cenderung 3 dimensi. Karena adanya ikatan-ikatan di sulfida macam ini. Jadi inilah struktur 3 dimensi daripada hormon insulin yang sangat berperan penting di dalam tubuh kita, khususnya untuk meregulasi kadar glukosa dalam darah kita. Next. Aduh, maaf. Kelewatan. Ya, ini berarti kalau sudah sering salah ini berarti sudah mulai capek ya. In eukaryotic cells, the biosynthesis of cytoplasmic proteins begins with transcription in the nucleus, followed by translation in the cytoplasm. Secreted and cell surface proteins go through a few more steps. In this video, we will learn how insulin is synthesized in the pancreatic beta cells and prepared for release into the blood. Insulin is a hormone that plays a key role in glucose uptake by cells in our body. The function of this hormone is critical for metabolism, cell survival, and growth. It is composed of two protein chains. The shorter, called the A chain, has 21 amino acids. Jadi yang rantai biru itu diberi nama rantai A, ya. Berikutnya. While the longer one, or B chain, has 30 amino. Ya, kemudian rantai yang hijau, yaitu rantai yang lebih panjang, disebut sebagai rantai B. Acids. The A and B chains are covalently linked together by two disulfide bridges or disulfide bonds. An additional disulfide bond exists between two cysteines within the A chain. Did you know that the A and B chains of insulin are synthesized in cells as one single piece? The insulin gene is located on the short. Jadi ini mulai bingung, jadi mulai kompleks. Jadi gampangannya adalah karena teman-teman tadi ingat bahwasanya hormon insulin itu merupakan hormon yang tersusun atas beberapa asam amino. Jadi dulunya rantai A dan rantai B itu sendiri merupakan berasal dari satu gen. Berasal dari satu gen. Kemudian gen itu ditranskripsikan. Kalau teman-teman ingat di pertemuan kita yang mungkin pertama atau yang kedua, misalnya yang kedua, gen itu ditranskripsikan namanya gen pre-proinsulin. Pre-proinsulin, ya. Dan kemudian gen ini ditranskripsi menghasilkan mRNA pre-proinsulin. Kemudian nanti diproses sehingga menghasilkan preinsulin. Dan nanti kemudian dipotong, ya, ada yang dipotong sehingga tersisa ada rantai A dan B yang barusan teman-teman lihat. Itulah yang kita sebut sebagai insulin yang fungsional, insulin yang berfungsi. Tapi sebenarnya ada potongan lain, yaitu potongan C, ya, itu juga berfungsi. Tapi berfungsinya dia tidak sebagai insulin, tapi berfungsi sebagai bagian yang lainnya. Jadi itulah penjelasan daripada keterangan barusan. Saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya rantai A yang berwarna biru tadi dengan rantai C rantai B yang berwarna hijau tadi, sebenarnya itu awalnya adalah satu untai.
karena dari satu gen yang sama, yaitu gen preproinsulin. Namun seiring berjalannya waktu, produk daripada gen yang satu ini tadi akan dipotong. Jadi tadinya ada 3 potongan, ada A, B, dan C. Yang C itu akan terpisah, berfungsi di luar sana. Yang A dan B akan menyatu lagi, membentuk insulin yang fungsional. Itulah hormon insulin yang saat ini sering kita dengar, yang juga sedang kita pelajari. Ya. Jadi intinya mereka asalnya adalah satu gen. Short arm of chromosome 11. Jadi gen preproinsulin itu tersimpan di kromosom nomor 11-nya manusia. Kita ingat tubuh kita manusia punya berapa kromosom? Punya 46 kromosom atau sekitar 23 pasang. 23 tambah 23 46 kromosom. Dan di kromosom nomor 11 lah terdapat gen yang atau tersimpan atau terletak gen yang mengkode hormon insulin. Translated portion of the gene includes 2 exons separated by an intron. Once the intron is removed, the mature mRNA codes for pre-proinsulin. The first 24 amino acids of the translated protein form the signal or pre-peptide. It directs the mature mRNA to ribosomes on the rough end. Ya, jadi tadi ada gen preproinsulin. Itu setelah dia ditranskripsi, maka bagian yang terdepan dari dia itu fungsinya sebagai sinyal molekul atau sekuen sinyal atau untaian sinyal yang dia hanya untuk menunjukkan di mana nanti protein itu akan bekerja. Jadi semua gen itu mayoritas gen itu di bagian depannya itu terdapat sekuen ya urutan basa nukleotida yang mana urutan asam amino yang nanti berfungsi sebagai penunjuk jalan saja. Jadi itu namanya sekuen signal. Sekuen sinyal yang berfungsinya untuk penunjuk jalan. Endoplasmic reticulum for translation. As the translated protein is pushed into ya, jadi ini preproinsulin. Kemudian nanti preproinsulin ini nanti akan dipotong sebanyak 24 asam amino bagian sinyalnya, jadi bagian terdepan, bagian yang paling amino dekat ujung amino. Kemudian setelah dipotong 24 asam amino itu tadi, maka dia menjadi proinsulin. Lah, proinsulin itu nanti akan dikirim ke dalam aparatus Golgi. Di sana nanti akan dipotong C-peptide-nya dia. Ya, C-peptide. Jadi C-peptide-nya dipotong sehingga tersisa tadi apa? Rantai A dan rantai B saja. Dan rantai A yang biru, yang pendek, rantai B yang panjang, yang hijau, itulah yang membentuk insulin yang fungsional. Ya. Dan inilah bentuk foto daripada granula-granula yang tadi tempat menyimpan insulin. Ya, jadi insulin tadi kan sudah diproduksi, disimpan dalam vesikel granul-granul, ya, jadi lingkaran-lingkaran semacam ini, kantong-kantong. Nanti kalau dibutuhkan, baru granula ini akan mendekat ke membrana sel, berfungsi, dan akhirnya bereksositosis mengeluarkan insulin menuju pembuluh darah. Jadi itulah tampilan daripada preproinsulin, proinsulin, insulin, dan inilah tampilan daripada penyimpanannya sampai dia dikeluarkan. Into the lumen of the ER, the signal peptide is cleaved off by. Ya, inilah bagian yang akan dipotong, yaitu 24 asam amino. Jadi ada 24 asam amino di bagian ini yang dia berfungsi sebagai penunjuk jalan. Jadi setelah dia berhasil menunjukkan jalan bagi gerbong panjang ini, maka tugas dia selesai. Maka dia akan dipotong. Dipotongnya mana? Dipotongnya di dalam organel retikulum endoplasma. Setelah dipotong bagian ini, maka bagian ini tidak lagi bernama preproinsulin, tapi namanya menjadi proinsulin. Dan proinsulin ini nanti akan dipotong bagian C-peptide-nya sehingga dia menjadi insulin. Sisanya menjadi insulin. Ya, jadi itulah urutan bagaimana hormon insulin itu diproduksi. Jadi sudah sangat lengkap. Tadi mulai dari proses pembentukan kelenjar pankreas, kemudian ada apa saja di pankreas itu, ada sel asinar eksokrin, ada kemudian sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel F. Kemudian juga tadi disebutkan bagaimana insulin itu bekerja, bagaimana dia bisa menurunkan glukosa darah,
yaitu dengan cara tadi ya, dia mengikat protein reseptor insulin yang ada di permukaan sel target, contohnya sel otot. Kemudian dengan hal itu bisa mengaktifkan protein reseptornya. Protein reseptor yang aktif akan merekrut protein intraseluler yang lainnya. Protein intraseluler yang lain akan menjadi second messenger. Second messenger akan mengaktifkan protein yang berfungsi untuk menjaga supaya vesikel yang berisi protein glukos transporter bisa bergerak menuju membran sel. Kemudian nanti glukos transporter itu akan menempel di membran sel. Akibatnya semakin banyak glukosa yang bisa masuk ke dalam sel. Lama-lama semua sel yang lapar akan kenyang dengan glukosa yang masuk di dalam tubuhnya, dalam selnya. Sehingga nanti sisa-sisa glukosa yang masih ada akan disimpan di dalam liver, hati, menjadi glikogen. Kalau seandainya sudah sampai penuh hatinya, maka sisa glukosa masih akan disimpan di dalam lemak berupa lipid, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah urutan bagaimana kelenjar pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Dia bisa memproduksi hormon insulin, dan yang bertugas menghasilkan adalah sel beta pankreas. Kelenjar pankreas akan bisa memproduksi hormon glukagon ketika kadar gula darah sangat rendah, dan sel yang menghasilkan adalah sel alfa pankreas, ya, dan seterusnya nanti ada sel delta yang memproduksi dan mensekresikan hormon somatostatin. Yang hormon somatostatin ini berfungsi untuk menghambat kinerja hormon-hormon yang lainnya. Dan juga nanti terakhir ada sel F yang berperan untuk memproduksi dan mensekresikan pankreatik peptide atau peptida pankreas. Ya, jadi itulah keseluruhan daripada kelenjar pankreas yang menjadi topik pembelajaran kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Sepertinya sudah tidur semua. Oke. Baik, kalau begitu silakan besok Mbak Anissa. Karena kita insya Allah UTS jam 8, jadi mohon besok sekitar jam 8 kurang seperempat atau jam 7 saya diingatkan supaya tidak lupa. Jadi insya Allah besok akan saya bagikan linknya kepada jenengan semuanya. Silakan dikerjakan. Jam 8 jangan kerjakan, maka insya Allah jam 10 Google Form-nya akan saya tutup. Jadi silakan jenengan submit semuanya sebelum jam 10. Karena setelah lewat jam 10 maka tidak diperkenankan untuk submit kembali. Ya, jadi mohon untuk diselesaikan persis sebelum jam 10. Ya. Mungkin itu saja. Mari kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Semoga kita pelajari pada malam hari ini dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tadli qawlan wa fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد عرش الشهب والحمد للإله في البدء والتناهي
walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.